Artinya apa? Pemberkasan tentang kekaitannya dengan rekonstruksi, gelar perkara, itu sudah cukup semua. Berarti kalau kita lihat, berarti memang sudah lama ini dipersiapkan untuk jadi tersangka. Kalau memang ada kekhawatiran jaksa untuk melakukan ketidakobjektifan, ketidakindependensinya, bahwa itu karena sebagai bentuk mantan atasannya, itu sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan kejaksaan dan harus dimonitor. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof, kita dalam sistem peradilan pidana Indonesia kita mengenal single prosecution system, di mana penuntutan merupakan kewenangan Jaksa Agung melalui jajaran kejaksaan. Dengan melihat perkara ini untuk menghindari konflik of interest, Anda menilai ini sudah tepat dilimpahkannya ke kejaksaan, bukan diambil alih oleh KPK? Ya, sebagai bentuk ruang koordinasi pra penuntutan, tadi saya sudah tepat sekali tadi. Ya, tepat karena apa? Kalau kita lihat, Mbak, dalam hitungan minggu, hari ini ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah ada pelimpahan P21. Ini berarti kan Bang Sal tadi betul, ini sudah perkara lama. Coba kalau kita bandingkan terhadap perkara-perkara lain, itu kan hampir berbulan-bulan, bahkan dilakukan upaya paksa. Ini tidak. Ini ternyata kita lihat kemarin penggeledahan, ya kan, 3 hari lalu penggeledahan, kemudian pada hari ini diadakan suatu penetapan tersangka, kemudian juga penyerahan P21 syarat formal. Berarti kan tinggal syarat material terhadap orangnya. Artinya apa? Pemberkasan tentang kekaitannya dengan rekonstruksi, gelar perkara, itu sudah cukup semua. Berarti kalau kita lihat, berarti memang sudah lama ini dipersiapkan untuk jadi tersangka. Dalam hal pengalaman, Mbak, kita lihat kasus perkara, paling tidak itu hampir 2 bulan, 3 bulan. Itu baru pada saat pelimpahan perkara. Ini hitungan minggu, Mbak. Nggak ada hitungan hari. Nah, gitu loh. Baik. Artinya memang sudah cukup bukti kan begitu, Mbak. Dan bahwa kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan, Prof, bukan ke KPK misalnya. Kita kesampingkan dulu undang-undang kejaksaan yang mengatur soal ini. Tapi pertanyaan saya adalah dalam perkara korupsi yang ditangani KPK, itu kan jaksa penuntutnya adalah jaksa yang semula bernaung di kejaksaan, kemudian karena dia diperbantukan di KPK maka diberhentikan sementara dari instansi kejaksaan dan kemudian bertanggung jawab sepenuhnya kepada pimpinan KPK untuk tugas penuntutan. Tapi karena dilimpahkan ke kejaksaan, maka tugas penuntutan kan jaksanya dipilih oleh Jaksa Agung nantinya. Pertanyaan saya adalah untuk bagaimana publik kemudian bisa menaruh percaya bahwa ini akan penuh independen, penuh objektif, penuh transparansi. Ya, saya kira kita harus percaya, Mbak. Makanya tadi kan Komisi 3 akan mengawasi. Karena kalau kita ditangani oleh KPK, itu sebagai bentuk koordinasi supervisi. Kalau ada suatu hambatan, baru KPK turun tangan. Pertanyaannya kan tidak ada hambatan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang ada kekhawatiran jaksa untuk melakukan ketidakobjektifan, ketidakindependensinya, bahwa itu karena sebagai bentuk mantan atasannya, itu sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan kejaksaan dan harus dimonitor. Karena itu bicara independensi, penuntutan itu, bicara keterbukaan, bicara objektivitas. Itu, Mbak, yang saya kira kita tidak perlu khawatir. Kita harus optimis ya, kita harus percaya. Baik, Pak Saud, secara normatif apakah KPK sebenarnya punya ruang, Pak, untuk mengambil alih atau masuk lebih jauh ke perkara ini? Ya kan di awal tuh udah ada MOU 3 penegak hukum ini tidak akan mengambil alih kalau sudah satu instansi menangani lebih dulu. Tetapi dalam hal mereka merasa ada persoalan, undang-undang juga mengatakan KPK bisa mengambil alih itu. Atau kalau mereka menganggap ada persoalan-persoalan besar yang memungkinkan KPK harus kemudian mensupervisi koordinasi. Tapi lebih cenderung sebenarnya selama ini supervisi koordinasi. Artinya masih tetap yang menangani, yang bertanggung jawab adalah mereka karena profil materialnya di tangan mereka dan mereka maksudnya di luar KPK. Sehingga kalau kita kemudian menemukan ada sebuah proses yang katakanlah mereka mengalami kesulitan, tapi dalam case ini kelihatannya saya lihat nggak ada kesulitan ya, bukti-buktinya bahkan mereka sudah cukup. Jadi KPK hanya memantau saja untuk kemudian mereka melihat bagaimananya itu dijalankan nanti. Jadi kalau Mbak tanya tadi, apakah kemudian nggak mesti harus diambil atau diserahkan KPK, itu kan tergantung dari tingkat kesulitannya.
Karena dari awal sudah ada komitmen kalau saya udah tangani, instansi lain nggak boleh tangani lagi gitu. Kecuali ada hal-hal yang sangat prinsip yang kita memerlukan bantuan dukungan yang menyangkut baik itu moral material maupun ke tenaga ahli atau menyelesaikan barang bukti dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau memang ini sudah cukup matang, saya pikir tinggal bagaimananya kita melihat ini diselesaikan dengan cepat. Sebab ada kaitan dengan investasi ya, karena apalagi di PLN segala macam itu. Jadi saya pikir tinggal kita menunggu bagaimana berikut ke depan ini transparansinya, akuntabilitinya, terus kemudian konflik of interest-nya yang kita harus hindari. Memang ya udah memang takdirnya begitu, jaksa yang sebagai satu lembaga yang melaksanakan ini nggak bisa juga umpamanya dikasih ke KPK karena jaksanya di bawah KPK. Ya tetap aja jaksanya juga dari undang-undang kejaksaan, dari kejaksaan. Jadi kita jangan menaruh curiga dulu sampai mereka nanti bisa menjalankan apakah proses due process of law ini dilaksanakan dengan adil untuk kepentingan yang lebih besar penegakan hukum anti korupsi gitu Mbak. Baik, dengan berpindahnya penanganan perkara dari Polri ke Kejagung, bagaimana Pak Saud menjaga untuk berpindahnya barang bukti, hasil penggeledahan, dokumen agar tidak menimbulkan persoalan nantinya di pengadilan? Nah itu yang mungkin menurut saya nanti poin-poinnya akan perlunya supervisi koordinasi yang baik itu dilakukan oleh DPR dan yang lain-lain. Karena kan pengalaman menunjukkan juga ada kesulitan juga untuk mungkin mentransfer ini untuk kemudian maksudnya mengalihkan ini untuk kemudian mereka melaksanakan bagaimana penuntutan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi semua kita yang masyarakat, DPR, Komisi 3, siapapun. Kemudian kalau di kejaksaan itu ada komisi kejaksaan, ya kan, di Polri juga ada yang melakukan pengawasan. Jadi unsur-unsur pengawasan kita ingatkan untuk kemudian memantau ini, karena ini sudah sangat eye catching, menarik perhatian banyak orang, dan kemudian kasusnya cukup besar. Dan jangan lupa, ketika kemudian penegak hukum yang harus memberantas korupsi justru korup, hukum pemberatannya itu harus ada. Ini harus lebih berat dibuatnya karena ini penegak hukum pelakunya dan undang-undang juga mengatakan gitu, hukum akan diberatkan berapa bulan, berapa persen dari hukuman yang diterima bukan penegak hukum gitu Mbak. Ya, dan jurisprudensi kita sudah membuktikan APH yang berbuat atau koruptor yang dari lingkaran APH mendapat vonis yang lebih berat ternyata di MA. Pak Saud, apakah ini artinya kemudian perlu dilakukan audit juga Pak terhadap kasus-kasus yang pernah ditangani oleh FA? Oh iya, karena kan tentu kita akan melihat bagaimana proses keadilannya. Walaupun ini selama ini disebut hanya ada 3 case, ya, tanpa kita juga merasa menempatkan praduga bersalah gitu ya. Ya rakyat semua kita praduga bersalah dong. Yang praduga tidak bersalah itu kan hanya di hatinya hakim. Penyidik juga praduga bersalah. Kalau nggak berani dia membongkar rumah itu. Jadi praduga bersalah dengan praduga tidak bersalah jangan salah. Tetapi kalau kemudian kita mendalami kasus-kasus itu hanya karena dendam terhadap FA ini nggak boleh, hukum nggak begitu. Jadi kecukupan buktinya. Jadi nanti kan mungkin ketika kemudian ini mulai muncul kan bisa jadi orang muncul tuh orang-orang yang merasa bahwa dia harus ngomong, ada whistleblower, ya kan. Terus kemudian juga bisa jadi nggak nutup kemungkinan ini FA juga justice collaborator juga di kasus yang lain, kita juga nggak tahu. Jadi masih panjang yang menurut saya supaya internasional nanti menilai kita indeks persepsi korupsinya bagus tahun depan karena tahun ini 34 ya itu rendah. Jadi kita harus menangani kasus ini benar-benar dengan prudent. Jangan juga kepancing sama pendapat-pendapat yang tidak relevan dengan aspek-aspek hukum yang melingkupinya. Tapi perdebatannya harus jalan dan rakyat yang selama ini juga merasa keadilannya merasa terpinggirkan, cerminan dari kasus ini ada merupakan bagian yang harus kita tunjukkan bahwa kita serius memberantas korupsi, gitu Mbak. Ya, baik. Saya ke Prof. Hipnu. Prof, saya bergeser ke subjek hukum, Prof. Sekarang kan sudah ditetapkan ada 2 tersangka, yang FA dan DR. Subjek hukum lainnya yang bisa ikut dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini, sampai mencapai ke siapa saja, Prof? Iya, subjek hukumnya jelas. Karena kalau kita lihat dakwaannya kan, bukan dakwaannya, berita acaranya kan kesalahan itu ada pada pasal 12E. 12E itu tentang pemerasan.
Pemerasan itu apa sih? Pemerasan itu adalah tindakan seorang ASN penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan pemerasan, meminta sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu yang dilakukan. Jadi di sini adalah sebagai bentuk berarti aktif. Lah, sekarang pertanyaannya siapa yang pasif? Ya mungkin yang swasta tadi, yang apa namanya, yang sebagai pelakunya tadi. Lah, kemudian juga terhadap 12B besar gratifikasi. Gratifikasi. Lah, gratifikasi itu adalah pemberian dengan maksud. Pemberian dengan suap dalam arti pasif. Kan itu, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu, karena sebagai subjek penyelenggara negara, sebagai subjek negara, itu nggak boleh menerima apapun. Saat menerima itu harus ditolak. Jadi mens reanya itu saat menerima atau setelah menerima tidak melaporkan kepada KPK. Jadi dua dimensi itu yang harus dilakukan pada 12B yang menjadikan apa namanya BAP yang diambil Polres Portas ini. Nah, itu yang saya kira menjadikan suatu BAP yang cukup bagus ya. Kasusnya sederhana, Pak. 12 itu sederhana pemerasan itu. Karena tindakan memerasnya seperti apa lah. Maka nanti ada korban-korban pelaku yang diperas. Itu yang menjadikan saksi. Atau juga menjadikan sebagai tersangka. Tergantung konteksnya nanti. Demikian juga pihak-pihak yang memberikan, yang menjadikan saksi. Kalau penerima itu menjadikan tersangka. Karena apapun seorang ASN penyelenggara tidak boleh menerima sesuatu. Karena itu akan mengganggu tanggung jawab kewajiban yang akan diemban. Ya, pemerasan itu sebagai kejahatan asalnya ya, Prof. Kemudian nanti bisa diproses lagi untuk TPPU-nya. Ya. Baik, Prof Hipnu, Pak Saud, kita harus jeda azan maghrib terlebih dulu. Nah, ini nanti. Ya, kita akan lanjutkan usai jeda azan maghrib berikut ini. Tetap bersama kami.